Tidak semuanya terlihat sejak awal karena penting untuk memahami momen yang tepat agar tahu arah yang harus diambil dan bagaimana benar-benar melindungi diri sendiri. Banyak pria mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka belajar mengenali perilaku tertentu, menafsirkan sikap, lalu menganggap bahwa hanya ada perubahan biasa atau cukup dengan memberi lebih banyak perhatian dan kesabaran. Namun ada pernyataan tertentu yang seharusnya tidak pernah diabaikan. Ketika seorang wanita berbicara, dia juga sedang menunjukkan pola pikirnya, tingkat rasa hormatnya, dan niat sebenarnya dalam hubungan tersebut. Ketika tanda-tanda ini diabaikan, hasilnya sering berakhir pada rasa sakit emosional. Ini bukan tentang kepemilikan atau hal materi, tetapi tentang kebutuhan untuk melindungi kebaikan, waktu, dan emosi diri sendiri. Banyak pria menderita bukan karena wanita itu kejam, tetapi karena mereka bertahan dalam situasi di mana rasa hormat sudah tidak ada. Kebenarannya sederhana. Seorang wanita yang benar-benar menghargaimu tidak akan berkomunikasi dengan cara yang menyakitimu atau merendahkan nilaimu. Dan jika di awal hubungan sudah muncul kata-kata yang membuatmu tidak nyaman, apapun alasannya, itu penting untuk diperhatikan. Dengan konten ini kita akan membahas 5 tanda peringatan penting. Ini bukan sekadar komentar biasa atau emosi sesaat, tetapi cara komunikasi yang mencerminkan sikap, kondisi emosional, dan cara seseorang memandang hubungan. Mengabaikannya bisa membuatmu menyesal di kemudian hari. Beberapa pria menganggap pergi adalah tanda kelemahan, padahal justru sebaliknya. Pria yang tidak percaya diri akan tetap tinggal di tempat di mana ia tidak dihargai, sementara pria yang kuat tahu kapan harus menjauh. Tidak perlu meninggikan suara, membuktikan nilai diri, atau meyakinkan siapapun tentang posisimu. Saat kamu pergi, pesannya sudah jelas. Kamu tahu nilai dirimu. 5 kalimat berikut biasanya mencerminkan kurangnya komitmen, kurangnya rasa hormat, atau jarak emosional. Ketika muncul, respons terbaik adalah mengamati dengan tenang. Pertama, aku tidak membutuhkanmu. Ketika seorang wanita mengatakan ini, tidak selalu hanya karena emosi sesaat. Seringkali ini mencerminkan bagaimana ia benar-benar memandang hubungan tersebut. Dalam hubungan yang sehat, kemandirian tidak berarti kurangnya perhatian. Seorang wanita bisa mandiri, memiliki hidupnya sendiri, dan tetap sangat menghargai pasangannya. Namun ketika kalimat, aku tidak membutuhkanmu digunakan, pesan yang muncul bisa berbeda, bahwa kamu dipandang sebagai pilihan, bukan sebagai pasangan sejati. Banyak pria kemudian mencoba membenarkan diri, membuktikan nilai mereka, atau mengejar perhatian. Namun masalahnya bukan lagi pada komunikasi, melainkan pada berkurangnya keterikatan emosional dari pihak lain. Tidak perlu menegosiasikan nilai dirimu dengan seseorang yang sudah tidak mengakuinya. Jika seseorang tidak melihatmu sebagai pasangan, mengejarnya hanya akan memperdalam ketidakseimbangan emosional. Kedua, kamu terlalu emosional. Kritik ini mungkin tidak terdengar seperti serangan langsung, tetapi dampaknya sering sangat dalam. Alih-alih memahami emosimu, orang tersebut mulai menilainya, sehingga perasaan dianggap sesuatu yang tidak pantas. Emosi adalah hal yang alami. Semua orang mengalami stres, frustrasi, kecemasan, dan ketidakpastian. Masalah muncul ketika sensitivitasmu justru digunakan melawan dirimu. Dalam hubungan yang sehat, seseorang berusaha memahami, bukan menghakimi. Namun ketika emosimu terus-menerus dikritik, kamu mulai merasa tidak aman, dan lama-kelamaan kamu bisa berhenti mengungkapkan perasaanmu serta menarik diri secara emosional. Sulit membangun keintiman di tempat yang tidak ada penerimaan emosional. Ketiga, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Sekilas terdengar seperti kalimat yang baik, bahkan penuh rasa hormat, tetapi seringkali mengandung pesan tersembunyi. Cara untuk mengakhiri hubungan tanpa konfrontasi langsung. Alih-alih mengatakan dengan jelas bahwa ia tidak ingin melanjutkan hubungan, orang tersebut menciptakan jarak emosional. Dalam praktiknya, ini sering berarti kurangnya kemauan untuk berkomitmen, berusaha, atau bertanggung jawab dalam hubungan. Ketika seseorang benar-benar ingin bersamamu, ia tidak akan menjauh seperti ini. Ia akan mencari solusi. Kalimat seperti ini sering menunjukkan bahwa keputusan sebenarnya sudah diambil,
meskipun belum diucapkan secara langsung. Keempat, aku tidak meminta apapun darimu. Kalimat ini mungkin terdengar seperti momen frustrasi biasa, tetapi maknanya sering lebih dalam. Ini bisa meremehkan semua yang telah kamu berikan dalam hubungan, dukunganmu, waktumu, perhatianmu, dan kehadiranmu. Biasanya muncul ketika usaha salah satu pihak mulai diabaikan. Alih-alih menghargai apa yang telah diberikan, pesan yang diterima adalah bahwa itu tidak penting. Hubungan yang sehat menghargai kontribusi kedua pihak, bahkan ketika tidak selalu diucapkan secara eksplisit. Namun ketika usaha mulai diremehkan, keseimbangan hubungan mulai runtuh. Pada titik ini, penting untuk menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanggung jawab atas emosi serta situasi yang ada. Kelima, kita butuh waktu. Banyak pria menganggap ini sebagai jeda sementara, tetapi seringkali kalimat ini memiliki makna yang lebih dalam. Jarak dapat menciptakan distansi, mengurangi komitmen, dan memberi kebebasan untuk menjalani hidup tanpa kehadiran pasangan. Ketika seseorang benar-benar ingin memperbaiki hubungan, ia akan mencari dialog, kedekatan, dan solusi bersama, bukan perpisahan. Karena itu, kalimat ini sering menunjukkan jarak emosional, bahkan jika belum dinyatakan secara final. Kesimpulan, hal terpenting adalah memahami bahwa kata-kata mencerminkan arah emosi. Jika kamu mendengar pesan yang menunjukkan kurangnya perhatian, keterlepasan, atau jarak emosional, jangan diabaikan. Dalam banyak kasus ini bukan peristiwa terpisah, melainkan refleksi dari kondisi nyata hubungan. Bertahan di tempat di mana kamu tidak dihargai jarang membawa hasil positif. Seringkali, keputusan paling menghormati diri sendiri adalah pergi tanpa perdebatan panjang, tanpa memohon, dan tanpa mencoba meyakinkan siapapun. Hubungan yang nyata tidak seharusnya membuatmu terus-menerus membuktikan nilaimu kepada seseorang yang sudah tidak mengakuinya.